Halo para pemirsa Sekolah Birokrasi Channel. Jumpa lagi kita dengan sebuah pembahasan utama berkaitan dengan birokrasi ini, di mana kali ini kita akan membahas secara beruntun berkaitan dengan bagaimana caranya pemerintah daerah dapat meningkatkan nilai reformasi birokrasinya. Hal ini penting agar supaya konten ini bisa menuntun para pengambil kebijakan dan tim reformasi birokrasi yang dibentuk di setiap pemerintah daerah. Tentu saja ini bisa dilakukan jika berbagai macam program, kegiatan, dan rencana aksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu seyogyanya memang terintegrasi ke dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah, sehingga diharapkan di dalam RPJMD pemerintah daerah itu tertuang secara khusus mengenai program prioritas yang berkaitan dengan reformasi birokrasi, atau mungkin dalam kaitan dengan upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di level pemerintah daerah. Dan hal ini tentu harus terdistribusi ke dalam setiap organisasi perangkat daerah, sehingga setiap perangkat daerah itu apapun aktivitasnya itu selalu bernuansa reformasi birokrasi. Kenyataan yang kita lihat selama ini, kegiatan reformasi birokrasi itu hanya dibebankan kepada beberapa perangkat daerah yang kebetulan memiliki relevansi dengan komponen-komponen atau area perubahan yang sudah ditentukan. Padahal hal ini harus menjadi tanggung jawab setiap perangkat daerah, karena pada akhirnya yang dinilai bukan hanya organisasi perangkat daerah yang memiliki tanggung jawab langsung dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, tetapi bagi evaluator nasional yang dipimpin oleh Kementerian Pan-RB itu menghendaki seluruh organisasi perangkat daerah itu melaksanakan reformasi birokrasi sesuai dengan kondisi dan konteks perangkat daerahnya. Karena realitasnya pada saat dievaluasi oleh evaluator nasional itu akan diambil sampel oleh evaluator nasional, apakah perangkat daerah itu masuk dalam kategori perangkat daerah utama, pendukung, atau lainnya. Sehingga pada dasarnya pemerintah daerah harus siap untuk dievaluasi oleh evaluator nasional, dan tergantung pada evaluator nasional perangkat daerah mana yang dipandang untuk disampel untuk melihat sejauh mana kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi nasional. Hal inilah yang kemudian mendorong saya untuk setidaknya membantu pemerintah daerah bagaimana caranya agar reformasi birokrasi yang dilaksanakan di setiap jenjang pemerintah daerah itu bisa meningkat. Jika kita merujuk kepada Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2020, maka terdapat dua perbedaan yang signifikan bila dibandingkan dengan Peraturan Menteri Pan-RB nomor 11 tahun 2015 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi, di mana pada sasaran strategisnya pada Permenpan nomor 11 tahun 2015 itu sampai 2019, sasaran strategisnya adalah birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.
Sedangkan sasaran strategis pada Permenpan RB nomor 25 tahun 2020, sasaran strategisnya adalah birokrasi yang bersih dan akuntabel. Yang kedua, birokrasi yang kapabel. Dan yang ketiga adalah pelayanan publik yang prima. Nah, kedua perbedaan tersebut adalah bobot penilaian, di mana pada Peraturan Menteri PAN RB nomor 11 tahun 2015, distribusi penilaian hanya terdiri dari dua aspek pemenuhan, yang sebesar-besarnya itu adalah 60%, dan aspek hasil sebesar 40%. Sedangkan pada Permenpan RB nomor 25 tahun 2020, penilaiannya tidak lagi hanya terdiri dari aspek pemenuhan dan aspek hasil. Namun pada aspek pemenuhan itu hanya diberi bobot 20%. Kemudian terdapat penilaian lainnya, yaitu aspek hasil antara area perubahan yang diberi bobot sebesar 10%. Dan aspek reformasi atau reform sebesar 30%. Di sini dua hal baru, yakni adanya aspek hasil antara dan aspek reform, di mana aspek reform sebagai penilaian yang lebih fokus pada aspek implementasi sehingga diberi bobot 30%. Nah, kali ini kita akan membahas edisi pertama dari 8 edisi yang akan kita bahas berkaitan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, di mana yang pertama kita bicara mengenai komponen konkret pertama, yaitu manajemen perubahan. Nah, perlu kita ketahui jika ingin kita mensukseskan pelaksanaan manajemen perubahan ini adalah bagaimana ukuran keberhasilannya itu menurut roadmap RB maupun juga menurut evaluasi pelaksanaannya. Yang pertama adalah semakin konsistennya keterlibatan pimpinan dan seluruh jajaran pegawai di dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Ukuran keberhasilan kedua adalah perubahan pola pikir dan budaya kerja yang semakin meningkat, khususnya dalam merespon perkembangan zaman. Indikator keberhasilan yang ketiga adalah menurunnya resistensi terhadap perubahan yang tentu dilakukan oleh organisasi pemerintah daerah. Dan yang keempat adalah budaya perubahan yang semakin melekat pada setiap perangkat daerah. Nah, aspek pemenuhan ini seperti disebutkan di awal tadi itu terdiri dari indikator dan kegiatan, di mana indikatornya itu yang pertama adalah tim reformasi birokrasi, kegiatannya berupa pemerintah daerah harus mampu menyusun tim RB baik di provinsi maupun kabupaten kota dan unit kerja yang telah dibentuk untuk masing-masing tentu area pemenuhan tersebut. Yang kedua adalah tim RB telah melaksanakan tugas sesuai dengan rencana aksi. Dan yang ketiga tentu tim RB ini harus mampu atau melakukan monitoring dan evaluasi rencana aksi, dan hasil evaluasi tersebut telah ditindaklanjuti. Yang kedua, kegiatannya adalah tersusunnya roadmap reformasi birokrasi, di mana kita bisa melakukan berbagai macam kegiatan, di antaranya adalah roadmap dan rencana aksi unit kerja itu memang telah disusun dan diformalkan, karena itu harus disusun dalam bentuk dokumen dan kalau bisa kemudian diformalkan melalui pergub atau perbub atau perwali ya. Yang kedua adalah roadmap telah mencakup 8 area perubahan yang terintegrasi. Jadi betul-betul harus sedemikian rupa bagaimana isu permasalahannya, lalu bagaimana capaian hasil-hasil sebelumnya terkait dengan 8 area perubahan itu. Yang ketiga adalah roadmap telah mencakup adanya quick win. Nah, di sini quick win ini ada dua, ada yang mandatori, ada sifatnya pilihan. Yang keempat adalah penyusunan roadmap, di mana telah melibatkan seluruh organisasi. Mengapa ini penting? Karena di dalam roadmap itu tentu kita bicara mengenai target-target yang akan dicapai setiap tahun. Tentu juga dalamnya akan bicara mengenai rencana-rencana aksi apa yang harus dilakukan, terutama bagi mereka yang terlibat langsung di dalam upaya bagaimana mencapai target-target yang sudah ditentukan, terutama dalam komponen-komponen penilaian ya.
Di sini tentu ada perangkat daerah yang bertanggung jawab langsung untuk mensukseskan dan mendiseminasi kegiatan tersebut ke seluruh perangkat daerah yang terkaitnya. Yang kelima adalah terdapat sosialisasi atau internalisasi roadmap atau rencana kerja reformasi birokrasi unit kerja kepada anggota organisasi. Dan ini sebaiknya sosialisasi ini atau proses internalisasi ini itu bisa dibuktikan dengan adanya kegiatan-kegiatan tersebut, tentu juga disertai dengan bukti-bukti dokumen yang memperlihatkan bahwa roadmap ini telah tersosialisasi dengan baik, tidak hanya kepada perangkat daerah tapi juga kepada pegawainya, sehingga ada komitmen yang muncul dari para pelaksana dari masing-masing perangkat daerah. Yang keenam adalah rencana kerja reformasi birokrasi unit kerja selaras dengan roadmap. Jadi tentu di sini ada dua unit kerja yang kita maksud. Pertama, unit kerja yang berkaitan langsung dengan upaya mensukseskan ke-8 area perubahan, misalnya berkaitan dengan penataan dan manajemen sumber daya aparatur. Tentu unit kerja berkaitan dengan ini adalah, kalau di provinsi biasanya dibagi dua ini ya, Badan Kepegawaian Daerah dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau aparatur. Nah, inilah yang dianggap sebagai unit kerja yang memang bertanggung jawab langsung terhadap pelaksanaan daripada seluruh target-target atau indikator-indikator yang menjadi objek penilaian ketika dievaluasi mereka. Dan tentu juga unit kerja dimaksud unit kerja individual di perangkat daerah terkait dengan bagaimana target-target itu bisa diselaraskan dengan roadmap yang telah mendapatkan legalitas formal melalui peraturan gubernur kah, atau peraturan bupati, atau mungkin juga peraturan wali kota. Yang ketiga adalah pemantauan dan evaluasi reformasi birokrasi. Nah, kegiatannya ini adalah yang pertama, memang setiap perangkat daerah itu atau bahkan level pemerintah daerah itu harus memang menginput ya PMPRB. Karena itu PMPRB-nya itu harus bisa direncanakan dan diorganisasikan dengan baik. Yang kedua adalah aktivitas PMPRB itu telah juga dikomunikasikan kepada masing-masing unit kerja, supaya setiap unit kerja itu berupaya untuk optimalkan dan upaya mencapai target-target yang sudah ditentukan. Yang ketiga itu penting dilakukan pelatihan bagi tim asesor PMPRB. Jadi sebaiknya memang tim asesor itu dibentuk di setiap perangkat daerah yang akan membantu level pemerintah pusat, pemerintah daerah itu yang akan membantu terlaksananya pelaksanaan RB di masing-masing perangkat daerah. Yang keempat, pelaksanaan PNP dilakukan oleh asesor. Tadi yang merupakan asesor yang telah dibentuk ya, berfungsi seperti itu. Yang kelima adalah koordinator asesor PMPRB itu selalu melakukan review ya terhadap lembar kerja evaluasi PMPRB, sehingga akan diperoleh sebenarnya seperti apa progres daripada pelaksanaan RB yang sudah tertuang di dalam PMPRB. Kemudian yang keenam itu adalah para asesor itu diupayakan telah mencapai konsensus atas pengisian kertas kerja sebelum menetapkan nilai PMPRB instansi. Nah, ini diharapkan inspektorat di masing-masing perangkat daerah itu atau inspektorat yang ada di level pemerintah daerah itu mampu betul-betul menilai sejauh mana dan memastikan bahwa pengisian kertas kerja itu benar-benar sudah sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan, sesuai dengan indikator yang telah ditentukan di dalam PMPRB tersebut. Kemudian yang ketujuh adalah rencana aksi, di mana rencana aksi itu harus ada tindak lanjutnya.
dan telah dikomunikasikan, dan tindak lanjut itu harus dilaksanakan setelah dikomunikasikan mengenai hasil evaluasi dari pelaksanaan atau evaluasi yang telah dilakukan oleh, biasanya dalam konteks ini adalah inspektorat ya. Dan yang kedelapan adalah penanggung jawab reformasi birokrasi internal itu di unit kerja telah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja. Aspek keberhasilan itu dari aspek pemenuhan itu adalah yang keempat, berupa perubahan pola pikir dan budaya kinerja, di mana untuk mencapai hal ini kegiatannya itu antara lain yang pertama, penting untuk memastikan bahwa ada keterlibatan pimpinan tertinggi maupun pimpinan unit kerja secara aktif dan berkelanjutan di dalam pelaksanaan RB. Nah, ini tentu berkaitan dengan komitmen ya. Dan komitmen itu harus dibuktikan dalam bentuk tindakan nyata. Yang kedua, memang seharusnya ada media komunikasi secara reguler untuk mensosialisasikan RB yang sedang dan yang akan dilakukan. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk bisa melakukan sosialisasi ini, bisa juga menggunakan aplikasi, berbagai macam aplikasi digital ya. Yang ketiga, terdapat upaya menggerakkan organisasi di dalam melakukan perubahan melalui pembentukan agen perubahan dan role model. Nah, tentu hal ini itu bisa ditentukan sejak awal bahwa yang berperan sebagai role model atau panutan di dalam pelaksanaan RB, baik di tingkat pemerintah daerah maupun terutama di tingkat perangkat daerah, dan biasanya ini itu diperankan oleh pimpinan OPD. Sedangkan agen perubahan itu biasanya diperankan oleh sekretaris OPD, apakah itu dinas atau badan. Nah, mereka ini yang bekerja secara kompak dan dibantu oleh para asesor di masing-masing perangkat daerah. Nah, ini merupakan salah satu komposisi tim yang sangat menentukan bagaimana kualitas pelaksanaan RB di masing-masing perangkat daerah. Nah, hal yang berbeda di dalam Permenpan 25/2020 ini adanya penilaian berkaitan dengan aspek hasil antara. Nah, ini diberi bobot 10% ya. Namun dalam konteks komponen pengungkit manajemen perubahan, komponen manajemen ini, perubahan ini kebetulan tidak memiliki indikator keberhasilan, sehingga yang dinilai langsung itu langsung ke aspek reformnya. Nah, ini yang berbeda, yang diberikan bobot sebanyak 30% ya. Nah, aspek reform ini tentu akan dilihat sejauh mana hasil dari perubahan yang terjadi berkaitan dengan aspek pemenuhan yang telah dilakukan oleh masing-masing pemerintah daerah. Maka aspek reformnya itu dinilai dari sejauh mana komitmen ya di dalam perubahan. Nah, karena itu penilaiannya itu dilihat dari beberapa indikator. Indikator pertama itu, agen perubahan itu telah membuat perubahan yang konkret di instansi masing-masing. Tentu dalam konteks ini di perangkat daerah masing-masing. Tentu perubahannya ini dilihat dari skor-skor yang sudah ditentukan dalam rencana aksi yang sudah disusun sebelumnya. Yang kedua adalah perubahan yang dibuat agen perubahan itu telah terintegrasi di dalam sistem manajemen. Nah, itulah yang tadi disebut dengan bagaimana aspek perencanaan, pelaksanaan ya, kemudian penganggaran, kemudian bagaimana monitoring evaluasi, bagaimana kemudian hasil evaluasi dan monitoring itu jika ada memang koreksi maka segera mungkin bisa ditindaklanjuti. Nah, ini yang saya kira penting dilakukan, dan jika memungkinkan sistem manajemen ini dibantu dengan aplikasi-aplikasi yang lebih memudahkan sebenarnya pihak agen perubahan untuk memantau sejauh mana ya pelaksanaan di dalam RB, terutama berkaitan dengan perubahan yang telah dibuat.
Yang ketiga adalah instansi pendorong. Instansi itu mendorong unit kerja untuk melakukan perubahan atau reform. Jadi harus ada tindakan-tindakan nyata berupa rencana kerja, kegiatan, ya, tidak hanya secara formal itu ada di dalam berbagai macam dokumen rencana kerja perangkat daerah, tetapi memang dibuktikan juga dengan adanya dukungan anggaran untuk pelaksanaan dari setiap kegiatan berkaitan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi. Yang kedua dari aspek reform itu adalah komitmen pimpinan. Nah, ini bisa kita nilai dari sisi apakah pimpinan itu memiliki komitmen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi. Nah, dengan adanya target capaian reformasi yang jelas itu di dalam dokumen perencanaan di instansinya masing-masing. Komitmen pimpinan juga kita bisa lihat atau bisa kita ukur apakah pimpinan itu memiliki komitmen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi. Dengan kita bisa lihat adanya perhatian khusus kepada unit kerja yang berhasil melaksanakan reformasi birokrasi di unitnya masing-masing. Aspek ketiga dari reform itu ukurannya adalah membangun budaya kerja instansi. Nah, membangun budaya kerja di sini tentu budaya kerja yang sifatnya positif dan mampu menerapkan nilai-nilai organisasi di dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Nah, aspek penting yang perlu kita lihat dalam rencana kegiatan maupun rencana aksi itu adalah organisasi atau unit organisasi mana atau perangkat daerah mana saja yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan RB, khususnya pada area manajemen perubahan. Dalam aspek manajemen perubahan ini ada dua instansi yang menjadi leading sektor dalam hal ini. Yang pertama ini adalah biro organisasi di tingkat pemerintah provinsi atau bagian organisasi di kabupaten kota, ya. Nah, tentu ini berkaitan dengan tanggung jawab mereka dengan tiga aspek pemenuhan atau tugas rencana aksinya. Yang pertama itu berkaitan dengan indikator pemenuhan adanya tim RB. Jadi di atas tadi itu harus ada OPD yang bertanggung jawab terkait dengan memastikan bahwa adanya tim RB, dan ini merupakan leading sektor yang akan kemudian membantu perangkat daerah masing-masing agar supaya bisa membentuk tim RB di masing-masing perangkat daerah. Nah, itu bisa kita lihat dari sudah adanya SK tentang pembentukan tim RB provinsi atau kabupaten kota. Kemudian telah menetapkan rencana aksi tahun sesuai dengan masa kepemimpinan, misalnya 2020 sampai 2024. Kemudian pelaksanaan rencana aksi yang telah ditetapkan pada setiap area perubahan. Yang keempat, mengoptimalkan fungsi tim reformasi birokrasi di dalam melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi. Yang kelima adalah menindaklanjuti hasil pemantauan dan evaluasi secara maksimal dan tercipta adanya perbaikan yang berkelanjutan dalam proses implementasi reformasi birokrasi. Nah, sedangkan yang kedua, tugas daripada biro atau bagian organisasi berkaitan dengan indikator pemenuhan adanya roadmap RB. Nah, di sini dibuktikan melalui adanya pergub atau perbub atau perwali tentang roadmap RB. Yang kedua, tersusunnya rencana aksi tergantung tahun masa periode pemerintahannya. Kemudian roadmap yang disusun itu mencakup 8 area perubahan. Indikator yang keempat bahwa roadmap telah mencakup adanya juga quick win di dalamnya. Seperti yang kita sebutkan di awal, ada quick win mandatori, ada quick win yang bersifat pilihan dari setiap perangkat daerah. Yang kelima, roadmap tersebut telah disusun dengan melibatkan perangkat daerah atau unit kerja penanggung jawab pada setiap area perubahan, dan itu dibuktikan dengan selain adanya SK juga ada bukti-bukti pelaksanaan daripada pelibatan setiap perangkat daerah. Yang keenam adalah sosialisasi roadmap RB pada seluruh perangkat daerah atau unit kerja telah dilaksanakan. Yang ketujuh adalah rencana aksi yang telah ditetapkan tersebut itu selaras dengan roadmap RB. Sedangkan
Aspek ketiga yang berkaitan dengan indikator pemenuhan adanya perubahan pola pikir dan budaya kinerja, ini juga masih merupakan tanggung jawab daripada biro atau bagian organisasi, di mana harus memang memastikan bahwa adanya komitmen pimpinan di dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan RB dan terimplementasinya budaya organisasi. Yang kedua, pimpinan itu telah mengembangkan budaya organisasi dalam menunjang visi misi yang telah ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah. Yang ketiga, pimpinan itu selalu mampu memberikan pemikiran, tindakan, dan kebiasaan yang menjadi keteladanan di dalam penerapan nilai-nilai budaya kerja. Yang keempat itu, kalau bisa ada aplikasi reformasi birokrasi yang dibuat atau kita sering sebut dengan elektronik RB atau IRB. Adanya pergub atau perwali tentang pedoman budaya kerja. Dan yang keenam adalah ada instrumen tentang penilaian nilai budaya kinerja, ya, atau budaya kerja. Yang kedelapan, telah menetapkan siapa yang menjadi role model, termasuk menetapkan siapa yang menjadi agen of change atau agen perubahan. Nah, sementara leading sektor yang kedua dalam hal ini adalah inspektorat, di mana tugas atau rencana aksinya itu berkaitan dengan satu aspek pemenuhan. Apa itu? Yaitu berkaitan dengan indikator pemenuhan adanya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RB. Nah, evaluasi lembar kerja, evaluasi daripada PMPRB ini secara manual akan dilakukan pada bulan Februari di minggu ketiga, tergantung situasi. Yang kedua, evaluasi LKE PMPRB ini secara manual akan dilakukan pada bulan Februari minggu ketiga. Yang ketiga, inspektorat itu harus mampu melakukan pelatihan bagi seluruh asesor PMPRB yang akan dilaksanakan setiap triwulan. Yang keempat, bertanggung jawab terhadap lahirnya SK asesor yang diterbitkan setiap tahun tentu, ya. Kemudian yang keenam itu harus bisa melakukan rapat-rapat tim asesor untuk mencapai kesepakatan apa terkait dengan isi LKE untuk PMPRB. Dan yang ketujuh tentu harus selalu melakukan koordinasi mengenai pelaksanaan rencana aksi, ya, dengan tentu melakukan monitoring dan evaluasi. Nah, inilah beberapa hal yang penting untuk saya kemukakan untuk edisi pertama ini, yang kita fokus pada bagaimana meningkatkan nilai terhadap salah satu komponen pengungkit, yaitu manajemen perubahan. Dan perlu saya ingatkan dalam kesempatan ini bagi pemirsa yang ingin bertanya seputar mengenai reformasi birokrasi, silakan ajukan pertanyaan di dalam komen di video ini. Insya Allah saya akan berusaha untuk menjawab sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman yang saya miliki, sehingga kita berharap bahwa pelaksana RB di masing-masing pemerintah daerah itu secara kontinu dan sistematis bisa terus-menerus meningkat, yang berujung tentang munculnya predikat sebagai pemerintahan yang telah melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memberikan manfaat, dan kita ketemu di dalam edisi kedua berkaitan dengan penataan perundang-undangan atau yang kita sering sebut dengan deregulasi kebijakan. Baik, sampai ketemu. Salam reformasi birokrasi.
Kan